Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kapan Islam mulai berkembang? Nah, ini ada penjelasannya. Sebenarnya Islam ditengarai masuk di Nusantara itu menurut catatan dinasti Tang dari Cina. Saudagar-saudagar dari Timur Tengah sudah datang ke kerajaan Kalingga di Jawa pada tahun 674 Masehi. Ya, 674 itu peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Umayyah. Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia. Tetapi disebutkan tidak bisa berkembang. Ya. Bahkan abad ke-10 itu pernah ada rombongan dari suku Lor dari Persia datang ke Jawa. Ya. Mereka tinggal di satu tempat yang disebut Loram, yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus. Ya, itu orang-orang Persia pertama kali. Ya. Kemudian mereka membuat tempat loram-loram yang lain sampai ke wilayah Gresik, dari Leran dan seterusnya. Tapi tidak ada ceritanya. Hanya ada catatan Jawa menyebutkan satu cerita bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negari Rum, ya. Rum itu wilayah Persia ke utara, ya. Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini mengirim 20.000 keluarga ke Jawa, ya. Jadi itu keluarga Muslim semua, ya. Yaitu yang disebut orang Lor tadi. Digambarkan semuanya mati terbunuh, tinggal 200 keluarga. Jadi dari 20.000 keluarga tinggal 200 keluarga. Itulah kemudian dilaporkan, kemudian Sultan Al-Gabah marah. Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak? Lalu supaya Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam, lalu Sultan Al-Gabah dikisahkan mengirimkan orang-orang yang dianggap aulia, orang-orang yang dianggap punya karomah. Disitulah salah satu tokoh yang kemudian dikenal numbali tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Jadi ya, Syekh Subakir ini jauh sebelum Wali Songo. Kenapa? Abad 10 beliau di sini keliling Jawa, numbali tempat-tempat supaya bisa ditinggali umat Islam. Numbali, memberi tumbal. Ya. Setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali lagi ke Persia, ke daerah Ngerum sana. Nah, setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi, Islam berkembang atau tidak tahu. Hanya kita kemudian melihat dari catatan Marco Polo. Ya. Marco Polo ini tahun 1292 kembali dari Cina ke Italia, tetapi tidak lewat jalur sutra dia, tapi lewat laut, ya, menuju ke Teluk Persia. Nah, ternyata dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak, ya. Ada kerajaan Perlak di sana, yaitu di Selat Malaka, sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu
ada 3 jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina, ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina. Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina diperlak beragama Islam. Ya. Yang kedua adalah orang-orang dari Barat, orang-orang Persia. Ya. Semuanya beragama Islam. Dan yang ketiga penduduk pribumi. Menurut catatan Marco Polo, penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh, ya. Dan di pedalaman masih makan manusia. Itu tahun 1292. Jadi Cina sudah Muslim, penduduk pribumi belum. Ya. 100 tahun setelah perjalanan Marco Polo, ya, datanglah Laksamana Cheng Ho ke Jawa, ya, tahun 1405. Cheng Ho mencatat ketika singgah di Tuban, dia menemukan ada 1000 keluarga Cina Muslim. Ya. Ketika singgah di Pelabuhan Gresik juga dia mencatat dan menghitung ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Begitu juga dengan kota Surabaya, ada penduduk Cina 1000 keluarga, semuanya Muslim. Itu catatan Cheng Ho 1405. Kunjungan Cheng Ho yang ke-7 terakhir, ya, tahun 1433, ya, 30 tahun setelah itu dia datang kembali ke Jawa. Dia mengajak seorang juru tulis bernama Mahuan, ya. Jadi Mahuan ini juru tulis, dan Mahuan mencatat ternyata pantai-pantai di sepanjang pantai utara Jawa, kota-kotanya dihuni penduduk Cina Muslim, kemudian orang-orang dari Persia dan Arab, mereka juga Muslim, kemudian penduduk pribumi. Menurut Mahuan, penduduk pribumi rata-rata kafir. Mereka menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah roh. Ya. Jadi ini catatan-catatan resmi yang diakui oleh sejarawan dunia. Mulai tahun 674 sampai tahun 1433. 800 tahun pribumi belum bisa menerima Islam secara massal. Ya, dan itu faktanya memang seperti itu. Nah, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, baru datang seorang wali, ya, dari negeri Champa. Champa itu sekarang daerah Vietnam Selatan. Ya. Dia datang di sini, satu rombongan keluarga, yaitu Syekh Ibrahim Samarkondi dengan 2 orang putranya. Ya. Yang pertama Ali Murtado, yang kedua Ali Rohmat. Ya. Beliau singgah di Tuban, di desa Gisik, ya, Gisik Arjo, Kecamatan Palang, tinggal di situ. Dan kemudian belum sempat berkembang, beliau meninggal dan dimakamkan di sana. Ya, makamnya sampai sekarang masih ada. Lalu putranya berjalan ke Mojopahit. Kenapa? Karena bibinya mereka dikawin Raja Mojopahit. Lalu 2 orang putra Syekh Ibrahim Samarkondi ini
menemui bibinya di Mojopahit, dan kemudian oleh Raja Mojopahit keduanya diangkat ya, menjadi pejabat negara. Yang satu sebagai raja pendeta, yaitu menteri agama untuk orang-orang Islam, dan yang satu sebagai imam di Surabaya. Yang satu di Gresik, yang satu di Surabaya. Raden Rahmat inilah yang jadi imam di Surabaya, yang kelak kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Itu pertama kali mereka datang ke sini, jadi orang asing dari Vietnam sana asalnya. Nah, dari Sunan Ampel ini kemudian lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat ya, putri-putrinya, dan kemudian punya murid Sunan Giri, Raden Pata dan seterusnya. Itulah membentuk Wali Songo.